Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang bentuk ujung daun, pangkal daun, dan tulang daun. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Arneka Putri Pahirani, selaku moderator. Ada Dikta Oktavia, Nurfadila, dan Nurwikaya selaku presenter. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada presenter pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama itu bentuk-bentuk dari ujung daun. Ujung daun dapat pula memperlihatkan bentuk yang beraneka ragam. Bentuk-bentuk ujung daun yang sering kita jumpai ialah pertama, bentuk runcing atau akustus. Jika kedua tepi ujung daun di kanan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip lebih kecil dari 90 derajat, ujung daun yang runcing akan lazim kita temui pada daun-daun bulat, daun-daun bentuk bulat seperti bulat memanjang, lanset, segitiga, delta, belah ketupat, dan lain-lain. Contoh ujung daun oleander, Nerium oleander. Bisa kita lihat gambarnya di sebelah kanan. Contohnya daun pacar, bunga pacar. Selanjutnya, yang kedua bentuk daun meruncing atau acuminatus. Seperti ujung yang meruncing, tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan hingga ujung daun nampak sempit, panjang dan runcing, misalnya ujung daun sirsat. Bisa kita lihat di sini ujungnya itu meruncing begini, tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya itu jauh lebih tinggi. Selanjutnya tumpul atau obtusus. Tepi daun yang semula masih agak jauh dari ibu tulang, cepat menuju ke suatu titik pertemuan hingga terbentuk sudut yang tumpul. Sering kita jumpai pada daun bentuk bulat telur atau bentuk sudip, misalnya ujung daun sawo. Selanjutnya bentuk membulat atau rotundatus, seperti pada ujung yang tumpul tetapi tidak terbentuk sudut sama sekali, hingga ujung daun merupakan semacam suatu busur terdapat pada daun yang bulat atau jorong, atau pada daun bangun ginjal, misalnya daun kaki kuda. Ada juga pada ujung daun teratai besar atau Nelumbium nelumbo Drach. Selanjutnya yaitu bentuk rompang atau truncatus. Ujung daun tampak sebagai garis rata, misalnya ujung anak daun semanggi dan daun jambu monyet. Bisa kita lihat di sini, eh, daun jambu monyet itu ujungnya seperti begini, rata. Selanjutnya, bentuk ujung daun terbelah atau retusus. Ujung daun justru memperlihatkan suatu lekukan, kadang-kadang amat jelas, misalnya ujung daun sidaguri, kadang-kadang terbelahnya ujung hanya akan kelihatan jelas jika diadakan pemeriksaan yang teliti. Seperti misalnya ujung daun bayam. Ini bisa terlihat ketika dilakukan pemeriksaan mikroskopis. Selanjutnya, bentuk ujung daun berduri atau mukronatus. Yaitu jika ujung daun ditutup dengan suatu bagian yang runcing keras, merupakan suatu duri,
misalnya ujung daun nanas. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, saya persilahkan ke presenter kedua untuk memaparkan materinya. Kepada presenter kedua, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja materi selanjutnya itu pangkal daun. Bentuk pangkal daun dibedakan pada tepi daunnya tidak pernah bertemu, tetapi terpisah oleh pangkal ibu tulang atau ujung tangkai daun. Bentuk pangkal daun terdiri dari runcing, biasanya terdapat pada daun bangun memanjang, lanset, belah ketupat, dan lain-lain. Contoh bangun daun memanjang, misalnya daun mangga, daun sirsak, daun bangun lancet, misalnya daun oleander, dan daun bangun belah ketupat, misalnya daun bangkuang. Next. Kemudian meruncing biasanya pada daun bangun bulat, telur sungsang, atau daun bangun sudip. Contohnya daun bangun telur sungsang, sawo kecik, daun bunga sudip, misalnya daun tapak liman. Kemudian ada tumpul pada daun-daun bangun bulat telur, jorong, contohnya bangun daun jorong, misalnya daun nyamplung, daun bangun bulat telur, misalnya daun lombok rawit, daun kembang sepatu, dan daun kembang sepatu. Kemudian yaitu membulat. Biasanya terdapat pada daun bangun bulat, contohnya daun bangun bulat misalnya teratai besar, daun bangun jorong misalnya daun nangka. Kemudian berlekuk pada daun-daun bangun jantung, ginjal, dan anak panah. Contohnya daun bangun jantung misalnya daun waru, daun bangun ginjal misalnya daun kaki kuda, dan daun bangun anak panah misalnya daun enceng. Next. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya saya serahkan ke presenter ketiga untuk memaparkan materinya. Kepada presenter ketiga, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, tulang daun berdasarkan susunan tulangnya, tulang daun dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu tulang daun menyirip, contohnya itu daun rambutan, tulang daun menjari, contohnya daun pepaya, tulang daun melengkung, contoh daunnya itu daun genjer, dan tulang daun sejajar, contohnya itu daun tebu. Ya, baik, itulah tadi pemaparan tentang bentuk daun dan tulang daun serta ujung daun. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik, pangkal daun merupakan bagian daun yang terletak paling dekat dengan batang. Pangkal daun berhubungan dengan nodus atau bagian buku batang sehingga terkait pada batang tumbuhan. Sedangkan tulang daun adalah bagian yang memberi kan pada daun menjadi jalan pengangkutan bagi zat nutrisi atau hasil asimilasi yang dibutuhkan tumbuhan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait materi tentang bentuk daun, ujung daun, serta tulang daun. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.